Pemirsa, menurut hasil riset Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, pada tahun 2013, sebanyak 7% penduduk Indonesia terserang penyakit stroke dan mengalami peningkatan pada tahun 2018 menjadi 10,9%. Menakutkan bukan? Peningkatan angka tersebut dipicu oleh pola hidup masyarakat yang kerap mengonsumsi makanan yang tinggi lemak, merokok, dan juga stres. Serangan stroke dapat terjadi tiba-tiba dan mudah menyerang siapa saja, seperti yang dialami pemirsa TV One berikut ini. Kepada tim Hidup Sehat Plus, Pak Sutrisno menceritakan pengalamannya saat mengalami serangan stroke. Saya didiagnosa sama dokter bahwa saya ada penyumbatan itu, sehingga saya tidak bisa mengucapkan R gitu. Bagian wajah mana Pak yang mungkin ada kelainan waktu itu? Sebelah kiri, sebelah kiri ini agak miring gitu ya. Terus ngomongnya tak ada, terus pipi saya juga miring. Sampai sekarang masih berasa atau seperti apa? Cadelnya masih ada, mungkin masih 90% lah. Yang tadinya nggak bisa getar sama sekali, sekarang R udah bisa. Tadinya ngomongnya itu pokoknya susah lah gitu. Jadi kasus yang dialami oleh Bapak Sutrisno ini merupakan kasus stroke, karena kasus ini muncul secara tiba-tiba. Kemudian kasus stroke yang dialami oleh beliau adalah kasus stroke sumbatan, yang pada kasus ini adalah berakibat adanya kelemahan anggota gerak kanan, wajah menjadi asimetris, dan terjadi gangguan bicara. Sesuai dengan tanda-tanda stroke, yaitu kita bisa membahas adalah asimetris wajah, gangguan lengan dan kaki, bisa berupa kelemahan atau kesemutan, lalu bicara. Bicara ini bisa menjadi cadel atau bisa menjadi tidak sinkron antara yang ada di pikiran dengan apa yang diucapkan. Nah, kasus Pak Sutrisno ini memang secara fisik beliau tidak terlihat seperti orang sakit ya, tapi kasus ini ternyata beliau mengalami hipertensi yang sudah cukup lama. Nah, hipertensi yang sudah cukup lama ini merupakan pemicu terjadinya serangan stroke untuk kasus beliau. Bila darah tinggi menjadi pemicu Sutrisno terserang stroke, adakah faktor lain yang dapat meningkatkan faktor risiko stroke? Di segmen kali ini, Hidup Sehat Plus akan membahas beragam mitos dan fakta tentang penyakit stroke di masyarakat. Simak informasinya bersama Dr. Ziki Yombana, spesialis saraf berikut ini. Fakta mitos pertama, katanya ketika penglihatan Anda kabur adalah tanda serangan stroke. Benarkah? Fakta. Jadi memang ada beberapa kasus serangan stroke yang mengenai pusat penglihatan atau bisa juga mengenai garas saraf penglihatan, sehingga stroke tidak hanya menyebabkan kelumpuhan sisi tangan atau kaki, tapi bisa juga memberikan tanda-tanda gangguan penglihatan. Pernahkah Anda saat bangun tidur kehilangan keseimbangan dan merasa lingkungan di sekitar terasa berputar? Jika hal tersebut terjadi berulang kali, ada baiknya Anda melakukan pemeriksaan ke dokter, karena bisa saja Anda mengalami vertigo. Vertigo sendiri merupakan kondisi adanya gangguan pada saraf, dan jika tidak ditangani dengan tepat, aliran oksigen ke otak dapat terhambat dan menyebabkan penyakit serius. Mitosnya vertigo adalah tanda dari serangan stroke. Benarkah? Itu adalah fakta. Memang beberapa kasus vertigo merupakan salah satu tanda dari serangan stroke. Karena kenapa? Karena di sini stroke mengenai otak dan otak kecil. Nah, vertigo yang terjadi pada orang yang mengalami stroke disebabkan karena adanya gangguan di otak kecil tersebut. Jadi, memang betul, vertigo bisa merupakan salah satu tanda dari serangan stroke. Penyakit stroke memang menjadi momok menakutkan bagi setiap orang. Terjadinya penyumbatan berakibat pada penyempitan atau pecahnya pembuluh darah di otak. Mitosnya serangan stroke dapat menyebabkan kematian. Itu fakta atau mitos? Itu adalah fakta. Karena per definisi, memang serangan stroke dapat berkaitan dengan kematian, selain menyebabkan kecacatan. Itu juga tergantung daerah mana yang terkena dan seberapa luas area otak yang terkena serangan stroke tersebut. Padatnya aktivitas tak jarang membuat kita lupa untuk mengistirahatkan tubuh dan juga berolahraga. Ditambah lagi mengonsumsi makanan cepat saji dan juga berlemak dapat menyebabkan tubuh kegemukan. Agar aktivitas Anda tidak terganggu karena sakit, baiknya melakukan pola hidup sehat, seperti olahraga, mengonsumsi makanan kaya nutrisi, dan minum air putih. Mitosnya, stroke dapat menyerang di usia muda. Itu fakta atau mitos? Fakta.
Jadi stroke itu tidak melihat namanya usia, tidak melihat jenis kelamin. Memang ada predisposisi atau ada kemungkinan laki-laki lebih sering terkena dibanding perempuan, usia tua lebih sering terkena dibanding usia muda, tapi semua usia dapat terkena serangan stroke. Di saat cuaca panas seperti saat ini, minum minuman manis dan dingin atau soda tentu terasa menyegarkan. Tapi hati-hati ya, kandungan gula pada minuman tersebut dapat menyebabkan diabetes. Diabetes sendiri merupakan kondisi di mana kadar gula dalam tubuh berada di atas normal. Dan jika tidak diobati dengan tepat, dapat menimbulkan komplikasi yang berujung pada penyakit serius. Mitosnya, diabetes tidak ada hubungannya dengan serangan stroke. Tapi itu fakta atau mitos? Itu adalah mitos, karena pada kenyataannya, diabetes mellitus atau kencing manis merupakan faktor resiko yang cukup besar dan bermakna untuk menyebabkan serangan stroke. Karena dengan adanya diabetes terjadi kerusakan pembuluh darah secara progresif yang akan menyebabkan sumbatan di kemudian hari. Stroke dapat menyerang siapa saja dan di mana saja, karena gejala dari penyakit ini terjadi secara tiba-tiba dan hanya menyerang satu sisi pada bagian tubuh. Mitosnya, nyeri dan juga kaku pada leher adalah tanda serangan stroke. Benarkah? Nah, itu mitos. Karena orang yang mengalami serangan stroke tidak ada hubungannya dengan rasa sakit daerah tengkuk. Bisa memang rasa sakit tapi nyeri kepala yang hebat apabila terjadi stroke perdarahan. Tapi nyeri tengkuk bukan salah satu tanda dari serangan stroke. Pola hidup yang tidak sehat dengan mengonsumsi makanan yang mengandung kolesterol tinggi dan kurangnya olahraga dapat menjadi faktor Anda terkena stroke. Selain itu, mitosnya jika salah satu keluarga memiliki riwayat stroke, maka keturunannya akan mengalami stroke. Karena mitosnya stroke adalah penyakit keturunan. Benarkah? Itu adalah fakta. Karena stroke dapat diturunkan. Artinya bukan menurun pasti seorang tua akan menurunkan stroke pada anaknya. Tapi apabila orang tua mengalami stroke, maka kemungkinan anaknya menjadi serangan stroke akan lebih besar apabila dibandingkan dengan pasien-pasien yang tidak memiliki riwayat keturunan dalam keluarganya. Sekarang Anda sudah paham kan ya mana yang fakta dan mana yang mitos dari penyakit stroke? Mau tetap sehat dan terhindar dari penyakit stroke? Simak tipsnya dari Dr. Ziki Yombana berikut ini. Untuk menghindari serangan stroke, ada beberapa cara yang harus dilakukan. Yang pertama adalah kita harus menghindari faktor resiko tersebut. Nah, faktor resiko stroke dibagi menjadi banyak, tapi secara umum kita bagi menjadi faktor resiko dari pompanya atau jantungnya. Yang kedua, faktor resiko dari pembuluh darahnya atau selangnya. Yang ketiga adalah faktor resiko dari darahnya. Contohnya, orang yang mengalami kelainan jantung atau gangguan irama jantung akan sangat mungkin terkena serangan stroke. Orang yang mengalami gangguan dari pembuluh darah dapat menyebabkan serangan stroke. Misalnya, hipertensi, kolesterol, gula yang tinggi, dan sebagainya. Kemudian darahnya tersebut misalnya ada kekentalan darah, itu sangat mungkin terjadi serangan stroke. Dan yang terpenting, apabila kita memiliki faktor risiko stroke dari keluarga, maka jangan sampai tunggu terkena serangan stroke, konsultasikan kepada dokter saraf terdekat untuk dilakukan screening dan dapat dicegah faktor risiko tersebut sehingga serangan stroke tidak terjadi.